Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi P3K ini. Ada Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia yang mempertanyakan terkait dengan nasib para pelamar P3K tahap 1 atau gelombang 1 yang tidak lolos seleksi administrasi dan yang belum melakukan submit. Jadi jumlahnya cukup banyak ya. Ada sekitar 11 ribuan para honorer atau tenaga non ASN yang tidak melakukan submit dan tidak memenuhi syarat atau TMS pada saat proses seleksi administrasi. Dan tentunya 11 orang ini tidak bisa lagi mendaftar P3K untuk gelombang kedua. Karena memang gelombang kedua diperuntukkan bagi para honorer atau tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun tetapi tidak masuk dalam database BKN dan para guru lulusan PPG ya, pendidikan profesi guru. Sehingga hal ini tentunya diperlukan solusi gitu ya, agar 11.000 honorer ini mereka sudah masuk database BKN nih, tetapi karena tidak lolos seleksi administrasi tentunya peluang untuk diangkat menjadi P3K semakin kecil. Dan solusi ini dipertanyakan oleh Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia. Dan semoga ke depan ada solusi ya yang bijak tentunya untuk menyelesaikan 11.000 lebih honorer yang tidak lolos seleksi administrasi P3K gelombang pertama. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan belasan ribu honorer gagal P3K 2024 tahap 1 ya. Tak bisa daftar lagi di tahap 2. Lalu gimana gitu ya. Diberitakan oleh cpn.com, judulnya belasan ribu honorer gagal P3K 2024 tahap 1 tak bisa daftar lagi, terus piye. Kita coba bacakan ya. Honorer yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi P3K 2024 tahap 1 tidak boleh mendaftar lagi pada pendaftaran tahap 2 yang akan dibuka 17 November mendatang. Hal ini karena ada perbedaan kriteria honorer yang bisa mendaftar pada seleksi P3K 2024 tahap 1 dan P3K 2024 tahap 2. Pendaftaran P3K 2024 tahap 1 diperuntukkan bagi pelamar prioritas 1 D4 Bidan Pendidik tahun 2023, honorer K2 dan honorer yang masuk database BKN pada pendataan tahun 2022. Adapun pendaftaran P3K 2024 tahap 2 diperuntukkan bagi honorer non database BKN, yakni non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun masa pengabdian. Seleksi P3K 2024 tahap 2 ini juga untuk lulusan pendidikan profesi guru untuk formasi guru di instansi daerah. Dengan demikian, misalnya ada honorer K2 yang sudah dinyatakan TMS pada seleksi P3K 2024 tahap 1, maka tidak bisa mendaftar pada tahap 2 karena tidak memenuhi kriteria. Jumlah pelamar P3K 2024 tahap 1 dinyatakan TMS. Data Badan Kepegawaian Negara selaku Panselnas CASN 2024 mencatat, BKN juga mencatat jumlah pelamar P3K 2024 tahap 1 sebanyak 251.965 orang. Pelamar yang melakukan submit 249.666. Yang tidak melakukan submit saat pendaftaran P3K 2024 tahap 1 sebanyak 2.299. Adapun pelamar yang dinyatakan TMS sebanyak 9.332 orang. Dengan demikian, jumlah pelamar tidak submit ditambah yang dinyatakan TMS mencapai 11.631 orang. BKN sudah mempublikasikan kondisi pelamar P3K 2024 tahap 1. Data per 5 November pukul 12 menyebutkan honorer yang memenuhi syarat 240.012, sedangkan verifikasi TMS 9.332. Kata Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia,
Sahirudin Anto kepada CPNN Kamis 7 November 2024. Sahirudin menilai jumlah 11.631 orang honorer itu merupakan angka yang sangat besar. Dia berharap pemerintah memberikan kebijakan bagi honorer yang dinyatakan TMS dan tidak submit. Honorer yang tidak submit pasti ada kendala. Bisa saja karena jaringan internet atau ketiadaan formasi, kata Sahirudin. Begitu juga masalah yang dilamai honorer berstatus TMS, yang menurut Sahirudin banyak yang terkendala pada surat keterangan atau suket pengalaman kerja. Perjuangan kawan-kawan untuk menjadi peserta seleksi P3K 2024 ini harus diberikan apresiasi dengan memberikan kebijakan bagi yang TMS maupun belum submit cetusnya. Dia mengatakan tidak ada kebijakan khusus bagi 11.631 honorer ini, maka dipastikan mereka akan tertinggal dalam proses pengangkatan menjadi P3K. Padahal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN sudah mengamanatkan tenggat penuntasan masalah honorer Desember 2024. Dia yakin pemerintah akan mencarikan solusi jika memang fokus menuntaskan masalah honorer. Perlu dibuka kesempatan bagi peserta yang TMS dan belum submit ini. Mereka akan masuk database BKN, sehingga harus diprioritaskan tuntas pungkasnya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan 11.000 lebih honorer yang sudah mendaftar P3K tahap 1, kemudian TMS, kemudian ada juga yang belum melakukan submit gitu ya. Jadi Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia ini berharap agar pemerintah bisa mencarikan solusi terhadap 11.000 lebih honorer ini agar mereka tetap bisa diangkat menjadi P3K gitu ya. Karena memang jika sesuai Undang-Undang 20 2023 tentang ASN, maksimal ada honorer adalah sampai dengan bulan Desember 2024 besok gitu ya. Sehingga tentunya harus dicarikan solusi bagi para honorer ini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah teman-teman setuju jika 11.000 honorer ini dicarikan solusi atau diangkat menjadi P3K gitu ya? Atau memang teman-teman punya pendapat lain gitu, misal sudah tidak lolos seleksi administrasi ya mau gimana lagi? Padahal sudah diberikan kesempatan besar untuk bisa diangkat menjadi P3K dengan hanya lolos seleksi administrasi. Artinya karena mereka sudah masuk dalam database PKN ataupun mereka sudah terdaftar sebagai honorer K2, mereka tentunya diprioritaskan gitu ya untuk diangkat sebagai P3K. Tetapi hanya untuk sekedar lolos seleksi administrasi saja tidak bisa gitu ya. Sehingga ya sudah adil kalau memang pemerintah tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk diangkat menjadi P3K gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa tinggalkan komentar gitu ya, solusi apa yang tepat untuk honorer-honorer ini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.